Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyaningsi Wendari. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar Public Relations, di mana di dalam video ini saya mengambil satu contoh kasus implementasi kinerja PR dengan menerapkan metode teknologi acceptance model. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai metode teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi acceptance model merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan seseorang terhadap suatu teknologi. Model ini menggambarkan bahwa pengguna teknologi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam menggunakan suatu teknologi. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu sistem teknologi, terdapat dua faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menerima atau menolak suatu teknologi, yaitu persepsi kegunaan atau perceived usefulness dan persepsi kemudahan penggunaan, yakni perceived ease of use. Nah, seiring perkembangan teknologi ini memberikan pengaruh gaya hidup masyarakat yang menjadi serba instan dan menginginkan jenis layanan yang dapat mendukung kegiatannya, seperti berbelanja kebutuhan sehari-hari, mencari informasi, melakukan pembayaran, dan jenis layanan lainnya yang dapat diakses dengan berbagai cara dengan mudah, cepat, dan tentunya efisien dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun itu. E-commerce merupakan salah satu inovasi yang telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa layanan untuk melakukan jual beli secara online. Nah, salah satunya yakni PT Shopee Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli online dan sudah melakukan sebuah inovasi dengan mengembangkan layanan jual beli online, yaitu dengan meluncurkan sebuah official mobile application yang dapat digunakan oleh masyarakat, yakni bernama aplikasi Shopee. Maka dari itu, dalam video ini memberikan sedikit gambaran bagaimana implementasi kinerja PR dalam perusahaan ini dengan menggunakan metode teknologi acceptance model. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu strategi PR yakni membangun citra atau brand image perusahaan supaya sebuah produk lebih dikenal dan diterima oleh kalangan masyarakat. Tentunya dari kinerja PR itu sendiri tidak lepas dari adanya monitoring serta mengevaluasi opini atau pendapat publik terhadap produknya atau terhadap aplikasi Shopee ini. Maka dari itu, untuk menganalisis serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan aplikasi Shopee di kalangan masyarakat, seorang PR dapat menerapkan teori teknologi acceptance model. Ada beberapa indikator yang dapat dianalisis, yang dimana dapat dilihat dari segi perceived usefulness, yakni kegunaan, perceived ease of use, yakni kemudahan penggunaan. Ketiga, attitude towards using, yakni sikap terhadap penggunaan. Keempat, behavioral intention to use, yakni niat perilaku menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yakni dapat dilihat dari segi actual usage, yakni penggunaan teknologi sesungguhnya. Nah, di sini saya mengambil contoh di mana untuk melihat respon-respon pengguna aplikasi Shopee, saya mengambil contoh dari respon pengguna aplikasi Shopee melalui Google Play Store. Nah, di sini PR bisa menganalisis hal yang pertama atau faktor yang pertama, yakni perceived usefulness, di mana kegunaan aplikasi tersebut. Nah, di sini seorang PR dapat melihat bagaimana pengguna aplikasi Shopee mempersepsikan bahwa dengan menginstal dan menggunakan aplikasi Shopee dapat mempercepat, mempermudah, bermanfaat, dan efektif dalam melakukan jual beli online.
serta dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dirinya. Hal ini dapat dilihat bahwasannya ternyata banyak kalangan masyarakat untuk menginstal aplikasi Shopee tersebut di Play Store, yang tentunya tujuan utamanya yakni memanfaatkan aplikasi tersebut dalam kegiatan jual beli online. Nah, dapat dilihat sendiri di Google Play Store sendiri, aplikasi Shopee ini telah diinstal sebanyak 100 juta lebih pengguna Shopee telah menginstal atau menggunakan aplikasi Shopee ini. Terbukti nih bahwa apabila semakin kuat persepsi kegunaan atau perceived usefulness yang ditimbulkan oleh aplikasi Shopee sendiri, maka keputusan dalam penggunaan aplikasi Shopee juga akan semakin tinggi atau baik. Nah, yang kedua nih, bisa melihat faktor dari perceived ease of use, yakni kemudahan dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, seorang PR dapat melihat faktor ini bagaimana pengguna aplikasi Shopee mempersepsikan bahwa penggunaan aplikasi Shopee mudah untuk dipelajari, digunakan, dipahami, dapat dikontrol sesuai dengan keinginan pengguna, fleksibel saat digunakan, serta dengan mudah dapat menjadikan pengguna mahir dalam menggunakannya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, berdasarkan pengalaman saya pribadi pun, penggunaan aplikasi Shopee ini mudah digunakan dan dipahami. Selain itu, dapat dilihat dari responden pengguna Shopee yang banyak memberikan komentar positif terhadap kemudahan penggunaan aplikasi tersebut. Tapi, ada pun juga pengguna yang masih belum merasakan kemudahan dari aplikasi Shopee tersebut karena terkadang ada kendala sistem teknis yang dimana aplikasi Shopee ini suka keluar sendiri. Nah, dari situlah dengan mudah menganalisis beberapa faktor, yakni faktor dari kegunaan dan kemudahan penggunaan aplikasi tersebut nanti akan menimbulkan feedback namanya. Jadi saya mengartikan ini adalah sebagai feedback, di mana dapat melihat dari segi kegunaan dan kemudahan nanti akan terbentuk attitude atau sikap dan behavioral, yakni niat perilaku pengguna aplikasi tersebut. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana attitude towards using yang dibangun atau yang dibentuk oleh pengguna aplikasi Shopee tersebut. Nah, attitude towards using, di mana seorang PR dapat melihat bagaimana pengguna aplikasi Shopee ini mempersepsikan aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi di sini pengguna aplikasi Shopee ini memberikan penilaian terhadap aplikasi Shopee. Ketika pengguna atau masyarakat telah mencoba aplikasi Shopee, pasti banyak pengguna tersebut akan merespon baik segi dari kelebihan dan kekurangan aplikasi tersebut melalui sikapnya. Nah, sikapnya ini dapat dilihat dari respon responden pengguna Shopee di Play Store. Banyak memberikan komentar baik komentar positif maupun negatif. Berdasarkan melihat responden pengguna di Google Play Store, aplikasi Shopee ini banyak pengguna berkomentar positif terhadap aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi Shopee ini cukup dibilang hampir menyentuh angka rate yang sempurna, yakni 4,5. Meskipun masih terdapat kekurangan dan keluhan dari pengguna mengenai aplikasi Shopee yang sering mengalami error secara terus-menerus, seperti aplikasi suka keluar sendiri. Nah, dari adanya keluhan tersebut atau kendala tersebut, hal ini menunjukkan attitude atau sikap pengguna aplikasi Shopee yang terkadang tidak merekomendasi atau mendukung layanan dalam aplikasi ini. Tapi hal ini tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap menginstal, bahkan tetap menggunakan aplikasi Shopee ini. Nah, kemudian ada behavioral intention to use, yakni niat perilaku menggunakan teknologi atau aplikasi tersebut.
Nah, seorang PR di sini dapat melihat bagaimana pengguna aplikasi Shopee mempersepsikan bahwasannya apakah aplikasi tersebut dapat mempercayai mereka atau tidak. Apabila pengguna aplikasi Shopee ini mempercayai aplikasi tersebut berguna, maka tentu akan memiliki niat perilaku untuk menggunakan aplikasi tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika pengguna mempercayai aplikasi tersebut tidak dapat memberikan manfaat baginya, maka jawabannya pasti tidak akan memiliki niat perilaku untuk menggunakannya. Nah, dapat dilihat dari Google Play Store sendiri bahwasannya di balik adanya keluhan dari pengguna Shopee, di balik adanya kendala, aplikasi Shopee ini tetap menjadi salah satu aplikasi marketplace yang banyak diinstal oleh masyarakat. Dengan dibuktikannya adanya 100 juta lebih masyarakat telah menginstal dan menggunakan aplikasi Shopee tersebut. Nah, terakhir ada actual technology use atau penggunaan teknologi sesungguhnya. Jadi, seorang PR ini dapat melihat bagaimana pengguna aplikasi Shopee mempersepsikan bahwa perilaku merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh pengguna. Dalam konteks penggunaan aplikasi Shopee, perilaku di sini adalah penggunaan sesungguhnya atau yang disebut actual use itu sendiri dari aplikasi Shopee. Nah, faktor penggunaan aplikasi dipengaruhi langsung oleh niat perilaku di mana pengguna akan menggunakan tersebut jika pengguna memiliki niat untuk menggunakannya. Jadi, kesimpulan dari kemampuan keberhasilan dalam penerimaan penggunaan aplikasi Shopee sangat bergantung dari para pengguna dan perilaku atas penggunaan sistem tersebut. Dengan melihat responden pengguna serta rating pada aplikasi Shopee di Google Play Store, dapat disimpulkan bahwa faktor perceived usefulness, attitude, behavioral intention to use, serta actual technology use ternyata berpengaruh terhadap penerimaan penggunaan aplikasi Shopee di kalangan masyarakat. Artinya, sebagian masyarakat sudah puas dengan penggunaan, pemanfaatan, serta kehadiran akan adanya aplikasi Shopee. Sedangkan untuk perceived ease of use sendiri tidak berpengaruh terhadap penerimaan aplikasi Shopee tersebut. Mengapa? Karena masih ada beberapa kendala sistem teknis serta beberapa pengguna yang belum bisa merasakan atau mendapatkan kemudahan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Supaya penggunaan aplikasi Shopee dapat berhasil dengan optimal, maka disarankan supaya menjaga dan meningkatkan kembali kualitas pelayanan pada aplikasi ini. Maka dari itu, seorang PR di sini dituntut untuk dapat mengevaluasi opini atau pendapat dari publik terkait aplikasi ini. Salah satunya mungkin bisa menggunakan metode atau menerapkan metode Technology Acceptance Model atau TAM itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai sedikit gambaran bagaimana implementasi kinerja PR dengan menggunakan metode Technology Acceptance Model. Saya Setianingsih Wulandari mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.